Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kita nanti akan mencoba memahami kurikulum Merdeka dengan cara yang sederhana, dengan cara yang unik dan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membuat sebuah analogi sederhana tentang tujuan pergi ke pasar. Kita tahu semua bahwa inti kurikulum Merdeka sebenarnya adalah adanya kemerdekaan dan juga fleksibilitas, baik itu bagi sekolah, bagi guru maupun bagi siswa. Artinya, pemerintah ingin mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Untuk fleksibilitas tingkat sekolah bisa dilihat dari bagaimana cara sekolah itu menyusun kurikulum operasional sekolah yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian untuk guru, fleksibel untuk mendesain bagaimana perangkat pembelajaran yang dipakai. Sudah ada buku dari pemerintah untuk modul, bahan ajar, dan juga strategi. Guru fleksibel untuk menyusunnya. Kemudian fleksibilitas di tingkat siswa bisa dilihat bagaimana siswa itu bebas mengikuti pembelajaran sesuai dengan kecepatan masing-masing. Bahkan nanti ketika sudah kelas 12, mereka boleh memilih pembelajaran, memilih materi sesuai dengan minat dan orientasi cita-citanya untuk masa depan. Analogi yang kami buat seperti ini Bapak Ibu. Nanti unsur terkait karena masing-masing punya tugas. Pemerintah tugasnya apa, sekolah tugasnya apa, guru apa, dan siswa apa. Untuk pemerintah, kebijakan kurikulum ini adalah sudah menentukan standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, dan juga capaian pembelajaran. Tiga hal ini tidak boleh dirubah oleh satuan pendidikan. Kemudian untuk sekolah, nanti tugasnya adalah menyusun kurikulum operasional sekolah yang berisi bagaimana mengorganisasikan pembelajaran serta rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun. Kemudian nanti tugas guru adalah menyusun modul ajar, merancang rencana pembelajaran, dan juga melakukan asesmen pembelajaran. Dan untuk siswa nanti kegiatannya yang pasti ada 3, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler berarti pembelajaran di kelas seperti biasa, kemudian nanti pembelajaran kokurikuler berarti pembelajaran berbasis proyek, dan ekstrakurikuler pembelajaran di luar 2 hal tersebut. Untuk analoginya kami menyusun seperti ini. Pemerintah sudah menetapkan bahwa setelah 1 minggu semua anak harus sudah bisa melihat pasar. Maka pemerintah nanti akan memberi beberapa alternatif. Boleh melalui jalan kaki, boleh naik mobil, boleh naik motor, boleh naik bis, boleh pakai cara apapun. Kemudian sekolah nanti juga boleh memilih sesuai dengan karakteristiknya atau mengikuti contoh yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, nanti semua siswa-siswi saya mau jalan kaki supaya mereka bisa menikmati pemandangan. Lah, masing-masing pilihan ini pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian ketika sekolah tidak mengikuti contoh yang dibuat oleh pemerintah, boleh juga. Oke, di lingkungan kami itu adanya dokar. Di lingkungan kami itu yang berkembang adalah kendaraan dokar, maka kami akan memakai dokar, silahkan. Yang penting nanti setelah 1 minggu anak harus sudah bisa melihat pasar. Kemudian kita beralih ke tugas guru. Nanti kan pembelajarannya ada 3. Pembelajaran intrakurikuler berarti menyampaikan secara teoritis. Bagaimana cara sampai ke pasar, ada apa toh di pasar, mengapa kita harus ke pasar, itu disampaikan melalui pembelajaran intrakurikuler. Dan kemudian untuk berbasis proyek, pembelajaran kokurikuler, nanti anak-anak mempraktekkan berkunjung ke pasar. Sesuai yang disampaikan awal tadi bahwa setiap anak itu memiliki kecepatan belajar masing-masing. Misalnya guru memilih untuk naik motor. Ada anak yang motornya sudah bagus, sudah tahu teorinya, nanti langsung berkunjung ke pasar. Ada anak yang bensinnya habis, berarti diisi dulu baru nanti pergi ke pasar. Ada anak yang mesinnya rusak, berarti ke bengkel dulu, setelah jadi nanti baru ke pasar. Itulah yang dinamakan dengan asesmen diagnostik. Nah, ketika anak yang pakai mobil, yang pakai motor sudah bagus, sudah duluan sampai ke pasar, terus apa harus dilakukan? Guru bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang pasar. Dan ketika nanti tingkat SMA sudah ke tingkat yang lebih tinggi, ketika capaian pembelajarannya misalnya dirubah, anak melakukan transaksi di pasar, maka sekolah harus menyiapkan beberapa alternatif. Menyiapkan materi membeli, menyiapkan materi menjual, menyiapkan materi jadi pengawas. Nah, nanti siswa boleh memilih
Ketika anak pengen menjadi seorang pembeli, maka dia mengambil materi pembeli. Ketika anak pengen jadi penjual, maka harus ambil materi penjual. Dan anak masing-masing ambil sedikit materi dari kedua-duanya. Mungkin video ini cukup sekian Bapak Ibu, mohon untuk di subscribe karena sebentar lagi kami akan fokus untuk membahas tentang kurikulum merdeka. Kami akan membedah semua keputusan pemerintah tentang kurikulum merdeka. Ada bagaimana penerapan kurikulum merdeka, bagaimana standar isi, bagaimana standar kelulusan, bagaimana capaian pembelajaran, dan bagaimana panduan pembelajaran berbasis proyek. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.